Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mencermati perkembangan pendaftaran pemilihan presiden yang terkait dengan putusan 90 tentang syarat umum Capres-Cawapres yang cacat konstitusional, izinkan saya menegaskan bahwa putusan MK itu harusnya dinyatakan tidak sah dan tidak dapat dijadikan dasar untuk mendaftar di KPU. Mengapa? Benar bahwa Undang-Undang Dasar 45 menyatakan bahwa putusan MK itu sifatnya terakhir dan mengikat, final and binding. Namun demikian, Undang-Undang Mahkamah Konstitusi sendiri mengenalkan konsep tidak sahnya putusan Mahkamah Konstitusi, yaitu baca pasal 28 ayat 5 dan 6 Undang-Undang MK yang mengatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum dalam hal putusan MK tidak diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum. Nah, dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman juga dikenal konsep tidak sahnya suatu putusan, di mana dalam pasal 17 ayat 5 yang mengatakan seorang hakim wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila ia mempunyai kepentingan langsung atau tidak langsung dengan perkara yang sedang diperiksa. Akibat hukumnya apa? Ada di pasal 17 ayat 6 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman yang mengatakan putusan dinyatakan tidak sah. Jadi, jelas suatu putusan, termasuk putusan Mahkamah Konstitusi, bisa dinyatakan tidak sah. Meskipun dengan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, karena Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung tunduk dan terikat dengan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Dalam putusan 90 Mahkamah Konstitusi yang terkait dengan syarat umur Capres-Cawapres dan dibuka kesempatan bagi kepala daerah yang pernah atau sedang menjabat bisa mencalonkan diri, jelas ada benturan kepentingan Hakim Konstitusi. Dalam hal ini adalah Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman. Karena itu, saya sudah mengajukan secara resmi pengaduan dugaan pelanggaran etik ke Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MKMK pada tanggal 27 Agustus yang lalu, dan kemarin saya kuatkan dengan surat lagi pada tanggal 23 Oktober 2023. Mengapa demikian? Karena peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 9 tahun 2006 khususnya prinsip ketidakberpihakan, yaitu butir 5, menegaskan Hakim Konstitusi harus mengundurkan diri dari pemeriksaan suatu perkara karena Hakim Konstitusi tersebut atau anggota keluarganya mempunyai kepentingan langsung terhadap putusan. Dengan penalaran yang wajar, sehat, waras, kita harusnya bisa melihat bahwa ada keterkaitan antara putusan 90 dengan peluang majunya Gibran Rakabuming Raka di Pilpres 2024. Karena itu, seharusnya tidak ada pilihan lain. Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman yang ipar Presiden Jokowi, paman daripada Gibran, harus mengundurkan diri dari pemeriksaan perkara, khususnya putusan 90. Karena yang bersangkutan tidak mengundurkan diri, maka berdasarkan pasal 17 ayat 6, putusan menjadi tidak sah dan karenanya tidak dapat dijadikan dasar untuk mendaftar di KPU.
putusan MK yang final and binding dapat dinyatakan tidak sah tentu dengan mekanisme yang benar. Kalau terkait dengan pelanggaran kode etik karena tidak mundurnya seorang hakim yang mempunyai benturan kepentingan, maka harus dimulai dengan pemeriksaan etik oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Putusan MK-MK yang menyatakan ada pelanggaran kode etik oleh Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman dapat menjadi dasar tidak sahnya putusan 90 berdasarkan pasal 17 ayat 6 yang dengan tegas mengatakan jika hakim tidak mundur karena ada benturan kepentingan, putusan tidak sah. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua, kalau kita ingin cepat karena ini terkait dengan pendaftaran Capres Cawapres 2024, maka pernyataan tidak sah itu dilakukan oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi sebagai konsekuensi dari adanya pelanggaran kode etik oleh Ketua MK Anwar Usman. Yang ketiga, yang menyatakan putusan MK tidak sah adalah MK sendiri. Bagaimana? Karena berdasarkan pasal 17 ayat 7 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, setelah ada pelanggaran kode etik, maka perkara yang terkait diperiksa kembali oleh komposisi hakim yang berbeda. Artinya ada penggantian dari hakim konstitusi yang melanggar etika dengan hakim konstitusi yang baru. Nah, komposisi hakim yang baru ini yang memeriksa kembali perkara nomor 90 dan memutuskan tanpa adanya benturan kepentingan. Tentu akan ada yang berpendapat di antara tiga cara untuk menyatakan tidak sahnya putusan MK ini semuanya ada lebih dan kurangnya. Tentu. Tetapi saya tegaskan, ada putusan MK yang bisa dinyatakan tidak sah dan salah satunya menurut pasal 17 ayat 6 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman karena adanya benturan kepentingan. Saya berpendapat KPU tidak boleh menerima pendaftaran pasangan calon presiden dan calon wakil presiden berdasarkan putusan 90. Terlebih kalau putusan 90 sudah dinyatakan tidak sah, yang dimulai dengan proses pemeriksaan etika oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Ketika MK menyatakan memang ada pelanggaran konflik kepentingan Hakim Konstitusi Anwar Usman, maka dengan demikian putusan 90 tidak sah dan tidak boleh dijadikan dasar pendaftaran Capres dan Cawapres. Kalau tetap dilakukan, maka harusnya pasangan Capres Cawapres ini bisa kita gugat penetapan KPU-nya ke Bawaslu Republik Indonesia. Bahkan jika nanti terpilih sekalipun sebagai pasangan presiden wakil presiden, terbuka kemungkinan untuk diproses impeachment, pemakzulan, pemberhentian, pemecatan presiden wakil presiden karena tidak memenuhi syarat sebagai capres dan cawapres. Demikian, meskipun pandangan ini melawan arus besar yang menyatakan putusan MK sudah harus dilaksanakan, tetapi kita harus menyuarakannya dan harus menyelamatkan Indonesia dari cawe-cawe yang menghadirkan dinasti keluarga yang koruptif dan kolutif serta nepotisme. Mari kita selamatkan Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.